An-Nabi sallu alaihi salawatullah alaihi wa yanalul barakat kullu man shalla alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Sahabat OJK yang berbahagia, ketika kita berbicara tentang pengelolaan keuangan dalam pandangan Islam, maka tekanannya ada pada dua hal. Yang pertama, bagaimana cara mendapatkan uang itu. Kemudian setelah didapatkan, uang itu digunakan untuk apa? Sahabat OJK yang berbahagia, Nabi Muhammad SAW di dalam riwayat Imam Tirmizi menyampaikan, La tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala. Dua kaki seorang hamba tidak akan bergeser di hari kiamat sampai ia ditanya. Yang pertama, an umurihi fima afnah. Akan ditanya tentang usianya itu dihabiskan, digunakan untuk apa saja. Yang kedua, an ilmihi fima fa'ala. Akan ditanya tentang ilmunya itu digunakan untuk apa ketika hidup di dunia. Dan yang ketiga, an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Hartanya akan ditanya, uangnya akan ditanya dari mana sumbernya, bagaimana cara mendapatkannya, dan kemudian setelah didapatkan dipergunakan untuk apa. Dan yang terakhir, an jismihi fima ablah. Kesehatannya akan ditanya, maka itu selama hidup digunakan untuk apa saja. Hadirin sahabat OJK yang berbahagia, berdasarkan hadis di atas, ini ada sesuatu hal yang menarik. Kita tahu bahwa usia, ilmu, kesehatan ini akan dipertanyakan dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketiga hal ini ditanya dengan satu model pertanyaan. Apa? Yaitu dipergunakan untuk apa? Beda halnya ketika yang ditanya adalah harta atau uang. Itu dengan dua model pertanyaan. Bagaimana cara mendapatkan uang itu? Kemudian setelah didapatkan digunakan untuk apa? Maka ini adalah salah satu ciri khas pengelolaan ekonomi Islam atau ekonomi syariah yang berorientasi pada proses. Di samping itu juga orientasinya adalah hasil. Maka sahabat OJK yang berbahagia, jika kita ingin mendapatkan keberkahan di dalam mengelola keuangan, kita harus perhatikan dari mana sumber keuangan yang kita dapatkan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 188 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ilal akhir ayat. Bahwa Allah menyampaikan, janganlah di antara kalian saling mencari harta, mencari nafkah dengan cara yang tidak dibenarkan. Dengan cara apa? Berjudi misalnya, mencuri misalnya, atau bahkan korupsi dan semacamnya dan sebagainya. Bagaimana kita ingin mendapatkan keberkahan kalau sumber keuangan kita dari sesuatu yang Allah haramkan? Hadirin sahabat OJK yang berbahagia, Nabi Muhammad SAW di dalam riwayat Imam Muslim juga menyampaikan bahwa ma nakosot sodakotun min malin. Pada hakikatnya orang yang bersedekah itu tidaklah berkurang hartanya. Maka dalam hal ini, di antara cara agar kita mendapatkan keberkahan dalam mengelola keuangan
sedekahkanlah sebagian uang atau harta yang kita miliki, karena itu pada hakikatnya akan menjadi sebab Allah tambah rezeki kita, Allah tambah dan Allah tambah. Maka kesimpulannya, jika kita ingin mendapatkan keberkahan di dalam mengelola keuangan, yang pertama perhatikan sumber keuangan kita, pastikan dengan sumber yang halal. Yang kedua, mendapatkan keberkahan juga bisa diupayakan dengan kita memperbanyak bersedekah, menebar kebaikan, menebar manfaat. Semoga kita semuanya selalu dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk itu, terakhir ada sebuah pantun untuk kita semua. Berbuka puasa memakan kurma, ditambah memakan sate akikah. Semua sahabat OJK semua dapat mengelola keuangan sehingga mendapatkan berkah. Terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Walafa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.